Di kehidupan sebelumnya, hatiku naif dan baik hati. Aku melepaskan burung pipit bersayap patah yang tidak diinginkan siapapun, dan bahkan membuat perjanjian hidup dan mati dengannya. Para senior membujukku berulang kali, terbangun setelah 3 kali, tetapi aku hanya dengan lembut membelai sayapnya yang patah, seolah melihat diriku sendiri yang pada awalnya bersedia mengorbankan kultivasi untuk melindungi sekte. Aku sudah memutuskan, dia orangnya. Aku menghabiskan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya, merawatnya dengan hati-hati selama 10 tahun seperti 1 hari, tetapi ketika dia akhirnya berubah menjadi wujud manusia. Hal pertama yang dia lakukan adalah membunuhku. Ternyata wujud aslinya adalah Raja Iblis Batu Biji yang keras kepala, yang mencari nafkah dengan sayap patah hanya karena dia terkena kutukan kuno. Membuat perjanjian denganku pada awalnya murni untuk mengalihkan hukuman langit ke tubuhku. Setelah bebas dia dengan gembira meraih tangan senior. Xiao Ze, setelah 10.000 tahun, aku akhirnya menemukanmu. Begitu kata-kata itu diucapkan, hukuman ilahi tiba-tiba turun, dan guntur emas setinggi 10.000 sang menghantamku dengan keras. Namun, dia melihatku berguling kesakitan di lumpur, membiarkan kulitku retak inci demi inci. Suaranya sedingin es. Hanya beberapa sambaran petir, dan kamu tidak tahan? Lebih baik mati saja. Dia jelas berharap aku segera mati, tetapi pada saat jiwaku hancur, dia tampak seperti melihat hantu. Menatapku dengan wajah penuh ketakutan, "Junior, perjanjian ini menyangkut hidup dan mati. Sayap burung pipit ini patah, dan tidak mungkin untuk memperbaikinya, kan? Ingatlah bahwa kamu mengorbankan kultivasimu untuk melindungi sekte. Jika hewan roh ini tidak berguna, bagaimana kamu akan melindungi dirimu di masa depan?" Suara familiar ini terdengar di telingaku. Aku tiba-tiba membuka mataku, aku benar-benar terlahir kembali ke kehidupan sebelumnya. Pada hari aku memilih hewan roh takdirku. "Ya, Junior, aku tahu hatimu lembut, bagaimana kalau aku menukar hewan roh takdirku denganmu? Aku akan memelihara burung pipit yang tidak berguna ini." Senior menatapku dengan senyum yang bukan senyum, di kehidupan sebelumnya. Dia juga memiliki wajah seperti ini. Hewan rohnya adalah naga banjir kuno, yang dikenal sebagai nomor 1 di dunia. Naga banjir itu awalnya dipilih oleh pemimpin sekte untukku, tetapi sayangnya kultivasiku rendah, dan naga banjir itu sama sekali tidak menyukaiku. Itulah sebabnya dia berbalik dan memilih senior. Dia menyarankan untuk bertukar hewan roh, hanya untuk membuat pertunjukan. Baik mendapatkan reputasi yang baik, tetapi juga menyoroti apa yang disebut sikapnya. 3 tahun lalu, sekte itu menghadapi musuh yang kuat. Orang yang lemah mengorbankan kultivasinya untuk mengatur formasi penghalang untuk memecahkan kebuntuan. Senior juga menatapku dengan cara yang sama. "Junior, biarkan aku melakukannya." Itu yang dia katakan. Tetapi tubuhnya bersembunyi dengan erat di belakangku, bahkan tidak menggerakkan sehelai rambut pun. Setelah aku kehilangan semua kultivasiku. Dia berpura-pura bertanya, "Aku adalah senior, seharusnya menjadi tanggung jawabku untuk mengabdikan diri pada sekte. Jika bukan karena adik seperguruanku yang terlalu terburu-buru, bagaimana mungkin berakhir menjadi orang lumpuh?" Burung pipit di pelukannya tiba-tiba bergetar hebat. Kehilangan darah yang berlebihan telah membuat tubuhnya kewalahan. Bahkan dalam situasi putus asa ini, Ye Shuang masih mengabaikan nyawanya. Mati-matian mengulurkan sayap ke arah kakak seperguruannya. "Aku tidak mau mengikuti sampah ini, kakak seperguruan. Pilih aku." Mendengar ini, aku dengan tertarik menunduk dan meliriknya. Tanpa diduga, orang ini juga bereinkarnasi. Baiklah. Aku dengan senang hati menyerahkan burung pipit itu. Kebetulan benda kecil ini juga menganggapku sampah, dan kakak seperguruan juga mementingkan reputasi seorang pria terhormat yang tidak merebut apa yang disukai orang lain. "Aku mengabulkan kalian, aku menukar binatang spiritual ini." Wajah kakak seperguruan langsung menjadi lebih hitam dari dasar panci, dia mengerutkan bibirnya erat-erat, hatinya ingin menolak 10.000 kali. Tetapi suara pujian di sekitarnya seperti sangkar, menekan ketidakrelaannya dalam-dalam di hatinya. "Baiklah, baiklah." Keponakan seperguruan Wen Yuan benar-benar memiliki dada yang besar, bahkan rela menyerahkan naga kuno dengan kedua tangan. "Bawa seseorang, buka paviliun harta karun." Biarkan keponakan seperguruan Wen Yuan memilih sesuka hati. Pemimpin sekte membelai napasnya, tersenyum hingga matanya menyipit menjadi celah. Napas kakak seperguruan tersangkut di tenggorokannya, benar-benar tidak bisa dikeluarkan atau ditelan, hampir mati lemas. Sama sekali tidak punya waktu untuk memperhatikan burung pipit di pelukannya, tetapi mata suram itu tertuju padaku. Lama tidak mau pergi. Matanya penuh dengan keraguan, di antara keterkejutan itu juga ada sedikit nostalgia yang tidak bisa dijelaskan. Aku merasa merinding karena tatapannya yang rumit ini. Kakak seperguruan sangat marah sehingga memarahinya sebagai orang bodoh yang tidak berguna. Diam-diam sering menggunakan hukuman pribadi padanya, tetapi orang ini sangat keras kepala. Tidak peduli bagaimana dia disiksa. Jadi ketika dia bertindak seperti tuan, duduk dengan seenaknya di tempat tidurku. Memerintahkanku untuk menghangatkan tempat tidur untuknya, aku benar-benar tercengang. Dia mengeluh bahwa kamarku rusak dan tempat tidurku kecil. Bahkan tidak ada mutiara malam yang bisa dipeluk untuk tidur, sambil memerintahkanku, "Manusia,
Tidak mengerti bahasa naga? Dia dengan malas mengangkat kelopak matanya, melirikku dengan acuh tak acuh. Aku murni memanfaatkan keadaan orang. Memilihnya sebagai binatang spiritual, siapa tahu binatang buas ini tidak tahu berterima kasih. Baru sampai di rumah pada hari pertama sudah mengungkap sifat aslinya. Benar-benar gatal ingin dipukuli. Tiba-tiba aku sedikit memahami kakak seperguruan yang selalu munafik. Mengapa dia sangat marah hingga tidak menginginkan reputasinya, dan tetap menghukumnya dengan hukuman mati. Aku dengan santai melemparkan wortel. Menunjuk lukisan kaligrafi paling mencolok di ruangan itu, dan membaca kata demi kata. Ayo, ikuti aku membaca. Harus, tinggalkan, kesucian, di, dunia, manusia. Akibatnya, dia membakar wortel dan lukisan kaligrafi dengan napas naga. Mata suram itu sekali lagi tertuju padaku, aku langsung menangis terseduh-seduh. Apakah kamu tahu apa yang kamu bakar? Itu adalah jatah makanan terakhir keluarga kita. Sang Yao mungkin tidak menyangka aku akan melakukan itu, dan langsung tertegun di tempat. Tapi aku tidak pernah menyangka obsesinya begitu dalam. Bahkan ketika keluarga hampir mati kelaparan, dia masih ingin aku menghangatkan tempat tidurnya. Ekor naganya yang tebal melilitku, tanduk naganya yang keras menempel di leherku. Sedikit saja bergerak. Leherku akan tergores, aku hanya bisa menahannya dan tidak berani menunggu orang tua itu bangun sampai matahari terbenam di cakrawala. Tanpa sadar, aku tertidur lelap, tidur ini langsung membawaku kembali ke mimpi buruk di kehidupan sebelumnya. Saat itu aku benar-benar tidak berguna. Seluruh Kyushu, 7 sekte besar, selain sekte ini, tidak ada orang kedua yang menghargaiku. Diskriminasi semacam ini bahkan menyebar ke binatang spiritualku. Mereka selalu memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menjebak Ye Xuang ke dalam formasi sihir. Mencambuknya dengan cambuk, membakarnya dengan api yang ganas, menertawakannya sebagai orang cacat bersayap patah. Setiap kali dia kembali, dia penuh dengan luka. Tetapi ketika aku bertanya siapa yang menindasnya, dia selalu diam. Bahkan jika Ye Xuang tidak mengatakan apa-apa, setelah menjadi orang yang tidak berguna begitu lama, aku bisa menebaknya. Situasi sulit seperti apa yang dia hadapi, hari itu adalah pertama kalinya setelah aku melumpuhkan kultivasiku, aku dengan malu meminta harta dari pemimpin sekte. Hanya untuk memperbaiki meridian spiritualnya, pemimpin sekte mengira aku akhirnya bangkit, sejumlah besar pil spiritual dan obat-obatan mujarab. Dikirim ke lotengku seolah-olah tidak membutuhkan uang, aku menggunakan semua obat untuk Ye Xuang, beberapa pil terlalu ganas. Aku takut tubuhnya yang lemah tidak akan tahan, jadi aku secara pribadi mencoba obat itu, bahkan memotong darah untuk menyehatkan tubuhnya. Tapi dia terluka terlalu parah, dan suasana hatinya selalu tertekan, tidak peduli berapa banyak obat spiritual, itu tidak akan berpengaruh. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak akan hidup lebih dari 4 bulan, aku secara tidak sengaja mendengar. Gunung Dongguan memiliki harta karun alami yang dapat menghidupkan kembali orang mati, tetapi tempat itu juga sangat berbahaya. Aku secara paksa membuka 8 meridian yang disegel, dan kekuatanku langsung pulih ke 30% dari masa jayaku. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Tanpa perlindunganku, situasi Ye Xuang mungkin masalah hidup dan mati. Tepat sebelum keberangkatan, aku membawa pedang dan langsung mendatangi mereka. Aku memberi pelajaran kepada binatang spiritual yang pernah menindas Ye Xuang. Mereka gemetar ketakutan setelah aku pukul. Bersumpah tidak akan pernah mencari masalah dengan Ye Xuang lagi. Setelah meninggalkan cukup banyak barang yang dibutuhkan untuk Ye Xuang, aku berangkat sendiri. Api padang rumput Gunung Dongguan melahap seluruh lenganku, aku berusaha sekuat tenaga. Hanya nyaris berhasil merebut harta karun alami itu dan selamat seperti seekor anjing. Tetapi ketika aku kembali ke depan gerbang gunung, aku menghitung bahwa hari ini adalah hari kematian Ye Xuang. Meridianku benar-benar lumpuh setelah melalui cobaan ini. Hanya 3 anak tangga. Kenapa aku tidak bisa mendakinya? Kebetulan, Shi Xiong lewat. Aku memohon padanya, Shi Xiong, Ye Xuang hampir mati. Mohon setelah kamu memurnikan ramuan ini, berikan padanya. Ketika aku bangun lagi, aku tidak hanya menjadi orang yang tidak berguna dengan semua kultivasi hilang, tapi juga menjadi orang cacat dengan 1 lengan. Untungnya, Ye Xuang baik-baik saja. Meridiannya yang tersumbat telah terbuka sepenuhnya. Bahkan samar-samar ada kecenderungan untuk berubah wujud. Hatiku dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Tapi yang terakhir datang adalah teknik pemusnahan dewa yang ditransfer Ye Xuang kepadaku. Aku tersungkur di tanah dengan menyedihkan, guntur yang bergemuruh menembus tubuhku berulang kali. Aku tidak mengerti. Saat itu, betapa bahagianya aku membalas dendam. Dulu, ketika aku memohon padamu untuk menyelamatkanku. Kamu berada di mana? Kamu meninggalkanku di pavilion utara tanpa peduli, selama 4 bulan penuh. Pernahkah kamu berpikir bagaimana aku bertahan selama 4 bulan itu? Sekarang kamu datang memohon padaku. Bukankah sudah terlambat? Tidak, bukan begitu. Air mata panas keluar dari mataku. Aku buru-buru menjelaskan. Dulu, aku pergi untuk mencari obat untukmu. Terpaksa pergi. Cukup. Ye Xuang memotong lengan kananku yang tersisa dengan 1 pisau.
Mungkinkah kamu ingin mengatakan bahwa pil yang diberikan Xiao Zewei kepadaku adalah yang kamu cari? Alasan yang begitu buruk. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Menangis dengan sangat sedih. Kenapa kamu memilihku dulu? Memilih yang bernama Ye Shuang saja. Bukankah lebih baik? Sebuah suara aneh membangunkanku dari mimpi. Aku membuka mataku dengan tiba-tiba. Dan melihat Jia Olong dengan tidak sabar menyeka air mataku dengan cakarnya. Pemandangan ini terlalu mengerikan. Sama seperti dipotong lengannya oleh Ye Shuang sendiri. Aku terkejut dan menyusut ke belakang. Kepalaku membentur tiang tempat tidur dengan keras. Tidak apa-apa juga. Biarkan air di otakku keluar, agar aku tidak menderita begitu parah lagi. Meskipun aku mengatakan itu, Sang Yao masih melemparkan obat luka kepadaku. Aku menggenggam obat luka erat-erat. Hatiku tenggelam sedikit demi sedikit. Pernah tercatat dalam buku bahwa naga sejati memiliki kemampuan untuk merobek ruang dan waktu. Mengintip masa lalu dan masa depan. Mungkin sejak awal, dia tidak ingin aku menghangatkan tempat tidur. Tetapi ingin menyelinap ke dalam mimpiku ketika aku lengah dan mengintip semua rahasiaku. Tapi Sang Yao hanyalah seekor Jia Olong. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu menyeluruh ketika aku kembali ke akal sehatku? Dia sudah memutar ekornya yang besar dan pergi dengan sombong, bahkan tidak meninggalkan bayangan. Temperamen Sang Yao sangat buruk. Sudah beberapa hari aku tidak bisa menemukannya. Hari ini aku keluar mencarinya, dan kebetulan bertemu dengan arena judi Ling Show yang dibuka oleh keluarga Zhuang. Dulu aku tidak pernah peduli tentang ini. Lagi pula, aku orang yang tidak berguna dan sebatang kara. Tidak ada yang kuminta, tapi sekarang berbeda. Aku memelihara naga sombong yang suka marah. Jika aku tidak membujuknya dengan baik, dia akan menyemburkan api dan gubukku ini tidak akan tahan. Tanpa diduga, aku melihat seorang kenalan lama di meja judi. Baru beberapa hari tidak bertemu. Luka di tubuh Ye Sang tidak hanya tidak membaik, tetapi malah bertambah parah. Jelas, dia tidak mendapatkan perawatan yang baik. Sayapnya yang patah masih berlumuran darah, dan dia berjuang untuk bertahan hidup. Sedangkan lawannya adalah badak yang sangat kuat. Bahkan Shi Xiong bertaruh lawannya akan menang. Di tengah situasi canggung 10-0 ini, aku mengeluarkan semua makanan ringan yang aku miliki dan bertaruh semuanya pada kemenangan Ye Sang. Apakah Nande ini gila? Beraninya dia bertaruh pada seekor burung pipit bersayap patah untuk menang? Apakah dia punya terlalu banyak makanan ringan untuk dihabiskan? Aku tidak mempedulikan ejekan orang-orang di sekitarku, juga tidak memperhatikan tatapan rumit Ye Sang ke arahku. Aku hanya menatap tajam ke giok hangat berkualitas tinggi yang merah dan berkilau di atas panggung. Mataku berbinar. Selama aku mendapatkan giok hangat ini, aku pasti bisa membujuk Sang Yao, si keras kepala itu, untuk kembali. Shi Xiong memelototiku, tetapi wajahnya masih tersenyum. Shidi, kamu harus berpikir 2 kali. Taruhan sudah ditetapkan, tidak ada pengembalian uang. Ini adalah taruhan besar dengan imbalan 10-1. Jika kamu kehilangan segalanya nanti, jangan harap bisa mengandalkanku. Aku melihat kelopak mata kotor Ye Sang perlahan terbuka, menatapku dengan seksama tanpa berkedip. Aku tersenyum kecil padanya. Dia pasti akan menang. Shi Xiong memasang taruhan yang begitu besar dalam perjudian ini karena ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Seperti kata pepatah, unta yang kurus masih lebih besar dari kuda. Dia akhirnya berhasil selamat dari pertempuran besar. Aku bertaruh bahwa Ye Sang akan melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Begitu pertandingan dimulai. Ye Sang seperti boneka kain, dengan mudah diangkat dan dibanting ke tanah oleh badak itu. Sejumlah besar bulu berjatuhan, dan darah langsung mewarnai tanah menjadi merah. Sorak-sorai di bawah arena bergema di langit. Semua orang terangsang oleh pemandangan berdarah ini dan mulai berpikir tentang bagaimana membuat badak membunuh Ye Sang secepatnya. Aku hanya berdiri diam di samping. Tidak bersuara. Ye Sang dipukuli sampai sekarat. Tepat ketika aku mengira dia benar-benar kecewa pada Shi Xiong. Dan tidak berencana untuk berakting lagi untuk mendapatkan makanan ringanku, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Bulu-bulu yang rusak itu langsung memancarkan cahaya yang cemerlang. Kilatan cahaya keemasan yang menyilaukan melintas, dan badak itu terhuyung mundur karena gelombang cahaya yang kuat. Ye Sang benar-benar berubah wujud dalam situasi putus asa. Alis dan matanya setajam panah, auranya tak tertandingi. Kulitnya sedingin porselen putih, memancarkan kilau dingin. Jubah putih membuatnya tampak seperti pegunungan hijau yang jauh. Begitu mulianya hingga orang tidak berani mendekat. Kebisingan merah membara di bawah panggung langsung sunyi senyap. Semua orang terkejut dalam diam. Shi Xiong bergegas maju untuk berbicara dengannya, tetapi dia melewati kerumunan yang padat. Bertukar pandang denganku dari kejauhan. Kerinduan di matanya seolah ingin berubah menjadi substansi dan mengalir keluar, tetapi dalam sekejap ditelan oleh ketidakpedulian yang tak berujung. Ye Sang menebas dengan tangannya, hampir sekejap mata. Badak di depannya bahkan belum sempat mengeluarkan tangisan. Dia langsung mati setelah jantungnya diambil. Dia berjalan ke arahku sambil memegang jantung yang masih mengepul itu. Guhi. Aku memberimu kesempatan untuk kembali ke sisiku. Aku tanpa sadar menoleh, dan melihat ekspresi Shi Xiong yang sangat suram.
Tetapi saat dia bertukar pandang denganku, dia kembali ke penampilannya yang lembut seperti air. Dia menggertakkan giginya, adik kecil benar-benar memiliki mata yang bagus. Kamu bisa memenangkan perjudian yang putus asa ini. Aku membalasnya dengan senyuman dan memasukkan tempat tinggal sementara yang dimenangkan Yesang ke dalam tas Qian Kun. Aku juga memanjat panggung dan memeluk batu giok hangat sebelah si ke dalam pelukanku. Benar saja, itu sehangat yang kubayangkan. Dalam perjalanan pulang dengan muatan penuh, aku tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat dari atas kepala hingga ke seluruh tubuh. Aku tiba-tiba menoleh. Bertemu dengan wajah yang lebih cantik dari wanita. Mata yang gelap gulita seperti malam, tajam seperti pisau, terbang ke pelipis. Mata menyembunyikan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Dia mengangkat lengan baju merahnya yang lebar dan dengan lembut menyisir rambut yang berantakan di dahiku ke belakang telingaku. Apakah wanita di luar sana begitu cantik? Begitu cantiknya sehingga kau bahkan tidak ingin pulang? Kata-kata sinis disertai napas hangat. Dengan lembut menyentuh daun telingaku. Nada yang familiar dan aneh ini langsung membuatku mengenali siapa orang di depanku. Sang Yao. Tapi ada apa dengan penampilannya yang seperti playboy yang birahi ini? Aku berkali-kali membayangkan bagaimana penampilannya saat berubah wujud. Mungkin dia akan mengenakan pakaian hitam yang dingin dan kejam. Atau mungkin dia akan mengenakan pakaian putih seperti es, dingin dan sombong. Tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan begitu menawan dan mempesona. Ada banyak orang di luar, jadi tidak pantas untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Aku menariknya dan berlari pulang. Kenapa terburu-buru? Apakah kamu takut aku akan membunuh selingkuhan kecilmu itu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dan menyebut dirimu apa? Jika bukan karena aku menyimpan ingatan dari kehidupan sebelumnya dan tahu dengan jelas bahwa Ye Shuang adalah iblis yang sebenarnya. Orang yang tidak tahu mungkin benar-benar mengira dia adalah penjahat utama. Sang Yao masih mengoceh tanpa henti. Cukup sekali ditipu. Jika kau mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, aku pikir kau bodoh. Marahi saja aku kalau mau. Aku melemparkan batu giok hangat itu ke dalam lemari. Bahkan jika membusuk, aku tidak akan memberikannya padanya. Setelah merasa dirugikan, Sang Yao berubah total dan tidak lagi bersikap seperti nona besar. Dia juga tidak mempermasalahkan tempat tidurku yang kecil dan rumahku yang reot, hanya saja dia terus mengomel tentang kebiasaanku yang tidak berubah, dan aku malas untuk memperhatikannya lagi. Setiap hari aku sibuk membolak-balik buku kuno dan mencari informasi. Saat Ye Shuang berubah wujud dalam situasi putus asa hari itu, aku selalu merasa tidak tenang. Bagaimana jika dia sembuh lebih awal dan mengalihkan hukuman langit kepadaku? Aku dengan tulus membenamkan diri di tumpukan buku. Sama sekali tidak menyadari bahwa Sang Yao yang aku abaikan, tatapannya semakin lama semakin gelap. Dia sesekali menggunakan mata birunya. Memandangku dari atas ke bawah, seolah-olah sedang merencanakan bagaimana mencicipi mangsa yang ditangkap. Tatapan itu membuatku merinding. Setelah aku selesai mencari di buku kuno, langit di luar sudah gelap gulita. Apakah Sang Yao sudah menyiapkan makanan? Aku pikir dia masih merajuk padaku karena kejadian sebelumnya. Dia tidak menjawab. Aku tidak bertanya lagi dan berbalik untuk mencari makanan sendiri. Baru saja berbelok ke hutan bambu di samping. Aku terhempas mundur oleh kekuatan sihir yang kuat. Aku memegangi dadaku yang terasa sakit. Tanpa ragu aku berbalik dan ingin pergi. Kau hanyalah naga sombong yang ditinggalkan, diberi sedikit kebaikan. Apakah kau benar-benar berpikir Guhi sangat menyayangimu? Orang yang sombong seperti dia. Pernahkah dia memohon pil spiritual untukmu? Pernahkah dia mempertaruhkan nyawanya untuk memetik harta langka untukmu? Segel ini bahkan samar-samar mengeluarkan darah, seolah-olah sedang menahan siksaan yang besar. Sementara Ye Shuang mengenakan pakaian putih. Berdiri dengan anggun, sangat menawan, dan sangat cantik. Dia menyunggingkan senyum jahat di sudut bibirnya. Ceka. Menurutmu apa gunanya aku menanyakan ini? Dia sebagai tuanmu, seharusnya sedikit peduli padamu. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kelainan di tubuhmu? Aku membaca dari buku kuno bahwa naga sombong kehilangan semua kekuatan sihirnya saat musim kawin. Kau sudah memiliki racun dingin di tubuhmu. Sekarang kau bahkan kehilangan semua kekuatan sihirmu. Katakan padaku, dengan apa kau akan melawanku? Belum selesai berbicara, dia sudah mengumpulkan kekuatan sihir di telapak tangannya dan tanpa ampun menyerang Sang Yao. Sang Yao dengan susah payah mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi masih terlempar dengan keras ke tanah. Dia memegangi dadanya. Tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah. Aku hanya gemetar karena marah. Pikiran Ye Shuang sangat jahat. Sebenarnya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Sang Yao secara langsung. Dengan begitu, mengalihkan hukuman langit kepadaku. Bukankah itu sudah pasti? Tepat di antara kilatan petir dan batu api ini, melihat serangan mematikan Ye Shuang akan segera mendarat. Sosokku berkelebat dan langsung berdiri di depan Sang Yao. Ye Feng menderu. Angin bertiup kencang di lengan bajuku, aku memegang pedang King Yun, dengan bangga menginjak ujung bambu. Sebuah pedang menembus langit, energi pedang yang tajam seolah ingin membelah langit. Ye Shuang. Orangku, kapan giliranmu ikut campur? Kenapa? Hanya untuk membuatku kesal? Kau ingin melindungi naga sombong ini?
Ye Shuang perlahan menarik tangannya. Sepasang matanya menatapku dengan gelap. Mungkinkah kau benar-benar takut dengan reputasinya sebagai naga purba yang angkuh? Bagaimanapun juga, naga angkuh hanyalah naga angkuh. Seumur hidup tidak mungkin benar-benar berubah menjadi naga. Aku membunuh seekor. Ye Feng menunjuk ke titik vitalnya. Aku tidak peduli dia Qiuying atau siapapun, selama dia terikat perjanjian denganku. Maka dia adalah orangku. Memukul anjing juga harus melihat pemiliknya. Bukan? Hari ini aku bersikeras ingin dia mati. Begitu kata-kata itu selesai, Ye Shuang benar-benar memanfaatkan kelengahanku, menggunakan Qi untuk memadatkan pedang dan langsung menuju titik vital Sang Yao. Jelas ingin membunuhnya dengan satu serangan, tak disangka aku selangkah lebih cepat, rasa sakit yang sangat besar karena paksa menembus 8 meridian. Membuat seluruh tubuhku gemetar hebat, tapi aku bersikeras menggigit gigiku dan bergegas maju. Detik berikutnya, energi pedang Qing Yun langsung meledak, menggulung daun bambu yang memenuhi langit, berubah menjadi bilah tak terlihat. Sebuah bekas darah langsung muncul di pipi Ye Shuang. Dia memegangi wajahnya dengan tak percaya. Guhi, kau benar-benar melukaiku demi benih pedang ini? Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong, lalu serangan gencar putaran kedua. Kali ini Ye Shuang benar-benar takut, sosoknya yang melarikan diri dengan malu-malu perlahan menghilang. Barulah aku berani memegangi dadaku dan tiba-tiba berlutut di tanah. Aku tiba-tiba batuk seteguk besar darah manis, dengan santai menyeka sudut mulutku, berbalik dan mengulurkan tangan ke arah Sang Yao. Tidak apa-apa, ayo pulang. Dia berlutut di tanah. Mendongak menatapku, saat ini, sepasang mata itu seperti telah dicuci dengan air. Sangat jernih, aku akan kembali dan membolak-balik buku-buku kuno, melihat apakah ada cara untuk membisukan binatang roh. Maka kami berdua yang terluka berjalan tertatih-tatih menuju sekte. Pejalan kaki semua menoleh, pernahkah kau mendengar? Burung pipit yang berubah wujud itu. Ternyata adalah binatang rohnya di masa lalu, karena cemburu pada Shixiong yang memiliki naga purba, bersikeras menukarnya dengan Shizun. Hasilnya, burung pipit yang tidak disukai orang, ternyata adalah Phoenix sejati yang memiliki darah Phoenix. Bereinkarnasi dan berubah wujud dalam keputusasaan, kali ini ususnya pasti akan menyesal, bukan? Itu adalah eksistensi legendaris yang bisa berdiri berdampingan dengan naga sejati. Setetes darahnya bahkan lebih berharga daripada 100 tahun berkultivasi. Jika itu aku harus berlutut dan memohon orang itu untuk kembali. Mereka terus mengoceh, tapi aku tidak mendengarkan satu kata pun. Pikiranku hanya dipenuhi dengan apa yang harus dimakan malam ini yang tidak menambah berat badan. Tepat ketika hampir sampai di pintu, Sang Yao tiba-tiba berhenti. Jika kamu menyesal, masih sempat untuk kembali mencarinya. Aku melihat wajah masamnya itu, jika aku tidak tahu mulutnya. Aku benar-benar mengira dia sangat marah. Aku bergumam pelan sambil berjalan masuk, jika aku berbalik sekarang. Kau pasti akan langsung mematahkan leherku. Apa yang kau katakan? Aku langsung mencium Sang Yao. Aku berkata, jika tidak ada yang dilakukan, bacalah buku lebih banyak, agar tidak sebodoh itu sampai tidak bisa mengalahkan burung yang mati mengenaskan. Aku mengabaikan kemarahannya di belakangku dan langsung menyelinap masuk ke dalam rumah. Omong-omong, masa birahi naga banjir, yang dibicarakan Ye Shuang itu sebenarnya apa? Jadi, setelah makan, aku langsung menumpuk buku. Sejak itu, aku tidak menyadari perubahan siang dan malam di luar jendela. Aku tidak tahu sudah berapa hari berlalu, tepat di suatu sore dengan langit merah membara. Aku mengangkat kepala dari tumpukan buku dengan lingkaran hitam besar di bawah mata. Detik berikutnya, aku memegang catatan batu kuno itu dan menutup mata dengan putus asa. Tenang seolah-olah mati di tempat. Sang Yao mengira aku linglung dan dengan gugup menyentuh dahiku. Dia terus bertanya, aku tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata, catatan batu kuno ini dengan jelas menuliskan bahwa untuk mentransfer hukuman langit. Syaratnya sangat ketat sampai gila. Tidak hanya membutuhkan fisik yin dan yang ekstrim, tetapi juga membutuhkan Ye Shuang untuk memberikan cinta sejatinya. Dia adalah kekasih yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk dilindungi. Sekarang aku mengerti segalanya. Tidak heran di kehidupan sebelumnya aku ditembus oleh petir emas. Ketika aku hidup dalam penderitaan, Ye Shuang justru bertanya kepadaku dengan wajah jijik, apa yang kau pura-purakan? Namun, tepat setelah aku mati, dia langsung panik dan kehilangan akal, seolah-olah melihat hantu. Ternyata dia juga merasa tidak masuk akal. Dia jelas mencintai Shixiong dan rela mati untuknya. Menurut larangan yang dia pasang padaku, paling banyak hanya bisa membagi setengah dari petir langit agar dia bisa bernapas. Akibatnya, situasinya benar-benar di luar kendali. Hukuman langit benar-benar dipindahkan sepenuhnya kepadaku. Jadi, di kehidupan sebelumnya dia menunjukkan ekspresi seperti melihat hantu. Sekarang, giliran aku yang terkejut. Syarat ketat untuk mentransfer hukuman langit ini, bukankah ini juga semacam hukuman? Lagi pula, mencintai sampai rela mempertaruhkan nyawa, mungkin lebih baik mati tanpa dikubur daripada melindunginya dengan segenap hati. Namun, anehnya, mengapa di kehidupan sebelumnya hukuman langit berhasil dipindahkan kepadaku?
Tepat saat aku tidak sempat berpikir dalam-dalam, aroma lembut yang memusingkan perlahan menyusup ke lubang hidungku. Detik berikutnya, wajah merah merona Huang Miao membesar di depan mataku. Hingga bibir lembut itu menempel di bibirku, dari usapan lembut di pipi, perlahan semakin dalam. Tangannya menangkup wajahku, ekor poenisnya bahkan melilit erat pinggangku, perlahan mengencang. Membuatku hampir tidak bisa bernapas, otakku langsung kosong, tepat saat aku akan benar-benar tenggelam. Aura pembunuh energi spiritual tiba-tiba menyerang dari belakang, mencari kematian. Mata merah menyala Sang Yao tiba-tiba terbuka. Hanya dengan mengangkat tangannya, embusan angin besar muncul dari tanah, orang yang menyerang secara diam-diam langsung terlempar ke tanah. Memegangi dadanya dan tidak bisa bangkit lagi. Sementara aku, memanfaatkan celah ini, tiba-tiba terbangun. Baru kemudian aku mendapatkan kembali kesadaranku, hal pertama yang kulakukan setelah sadar, adalah mengambil kitab kuno di sampingku. Membantingnya keras ke kepala Sang Yao, aku menggosok bibirku yang memerah karena ciuman dengan punggung tanganku, menoleh dan melihat sudut dahi Sang Yao. Perlahan meninggalkan bekas darah, dia hanya duduk terpaku di sana, bahkan tangannya masih melingkari posisiku dengan hampa. Mata yang tadi haus darah itu, kini justru memancarkan dua bagian keluhan besar, seperti melihat orang yang memulai lalu meninggalkan. Namun, aku memasang wajah dingin, memanfaatkan dia belum sadar, aku segera membantingkan buku lain dengan keras. Baru kemudian aku memastikan dia benar-benar pingsan. Orang-orang ini, semuanya ingin membunuhku. Aku sudah mencari tahu di kitab kuno, masa birahi klan naga terjadi 3000 tahun sekali, akibat kekuatan ilahi yang terlalu mendominasi. Hampir tidak ada yang bisa bertahan hidup setelah berhubungan. Bagi dewa itu adalah suplemen ganda yang hebat, bagiku yang merupakan sampah tanpa kekuatan sihir. Tidak berbeda dengan jimat kematian, aroma lembut di tubuhku belum sepenuhnya hilang. Aku terhuyung-huyung baru saja keluar dari pintu kamar. Tidak disangka langsung bertabrakan dengan mata membara Shixiong. Apakah dia bahkan malas berdandan? Guhi, apakah hanya karena kamu mengorbankan seluruh kultivasimu untuk sekte? Semua hal baik seharusnya menjadi milikmu? Kamu mengambil Jia Olong kuno milikku belum cukup. Sekarang melihat Ye Shuang memiliki garis keturunan Phoenix. Ternyata kamu iri lagi. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu di dunia ini? Aku dengan tidak sabar mengorek telingaku. Dalam hati mencibir, jika ada pilihan, aku tidak menginginkan satupun dari keduanya. Satu persatu mempermainkan hidupku, Zhang Wenliao ternyata masih menganggap mereka sebagai harta karun, jadi aku menunjuk ke dalam rumah. Jia Olong kuno yang kamu impikan ada di dalam, aku tidak menginginkannya lagi, kamu bawa saja. Kemudian, aku melihat Ye Shuang yang bergegas datang tidak jauh dari sana dan tersenyum. Kebetulan, orang yang menjemputmu juga sudah datang. Setelah mengatakan itu, aku menyeret tubuhku yang compang-camping. Tanpa menoleh, aku berjalan keluar. Siapa sangka, baru sampai di ambang pintu, aku dihantam oleh kekuatan spiritual yang kuat. Terlempar kembali dengan keras. Ye Shuang mengibaskan lengan bajunya, jubah putihnya membentuk busur kekuatan spiritual di tengah angin. Guhi, aku sudah setuju untuk membiarkanmu kembali ke sisiku. Kenapa kamu masih tega membunuh Xiao Ze? Ekspresinya yang gagah dan saleh benar-benar membuatku tertawa. Sang Yao lah yang melukai orang itu. Zhang Wenliao sendiri yang bersikeras untuk masuk. Aku bahkan sudah memberikan binatang buasku. Jelas-jelas setelah berputar-putar. Akulah yang paling tidak bersalah. Namun, semua orang bersikeras memintaku untuk memberikan penjelasan. Penjelasan apaan yang harus kuberikan? Aku tidak menjelaskan, malah tertawa marah, menunjuk ke Zhang Wenliao. Sejak zaman dahulu, binatang buas tidak melayani dua tuan. Kau ingin aku, namun juga ingin melindunginya. Mana ada mimpi indah seperti itu? Jika kau ingin aku kembali bersamamu, itu bukan tidak mungkin. Kecuali kau membunuhnya sekarang juga. Ye Shuang mati-matian ingin aku kembali. Tidak lain karena ingin aku seperti di kehidupan sebelumnya. Melindunginya dari hukuman langit. Sekarang, nyawa dan cinta diletakkan berdampingan. Aku ingin melihat, mana yang akan dia pilih. Ekspresi Ye Shuang langsung menunjukkan rasa sakit. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, namun akhirnya menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Guhi, jangan kekanak-kanakan. Aku mengizinkanmu untuk berada di sisiku. Itu sudah merupakan kompromi terbesar. Xiao Ze memiliki hutang budi padaku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Mendengar kata-kata ini, aku langsung merasa dingin di sekujur tubuh. Dulu, aku tidak pernah mempermasalahkan fakta bahwa Shixiong jelas-jelas bernama Zhang Wenliang, namun Ye Shuang selalu memanggilnya Xiao Ze, Xiao De. Aku hanya menganggapnya sebagai lelucon kecil di antara mereka. Namun, setelah membaca banyak buku kuno, aku baru samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di zaman kuno, ada 3 dewa yang saling mengendalikan, melindungi langit dan bumi. Masing-masing adalah Phoenix, naga sejati, dan Dewa Bulan. Catatan prasasti kuno. 10.000 tahun yang lalu, Phoenix membuat marah aturan langit. Jalan surga menurunkan hukuman langit. Dewa Matahari dan Bulan, Yu Ze, tidak menyelamatkan Phoenix. Melawan takdir,
Akibatnya membuat jalan surga sangat marah, berniat menurunkan guntur untuk menghancurkan dunia. Untuk menyelamatkan rakyat jelata, Yuze rela menanggung semua serangan balasan. Sejak itu, dia jatuh ke dunia fana. Menanggung penderitaan reinkarnasi selama 100 kehidupan, kemudian 3 dewa jatuh, dalam sekejap. Langit dan bumi terpecah, segala sesuatu kembali ke kekacauan, aku melihat ke atas dan ke bawah pada Shang Wenliang, yang meringkuk di pelukan Ye Shuang seperti bunga cuscuta. Mungkinkah dia adalah dewa matahari dan bulan itu? Apakah dia benar-benar memiliki keberanian untuk mengorbankan dirinya demi 10.000 makhluk hidup? Tepat pada saat ini, Shang Wenliang yang terus terisak tiba-tiba berbicara. Shidi, apakah benar kau bilang akan mengembalikan Jiao naga kuno kepadaku? Aku langsung memutar mata. Jika tatapan bisa membunuh, aku ingin menguliti dia beberapa ribu kali. Orangnya ada di dalam rumah, jika kau menginginkannya, ambil saja sendiri. Aku pura-pura berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menyapu serpihan rumput di tubuhku dan bersiap untuk pergi. Tanpa diduga, angin lebih cepat dari gerakanku. Dalam sekejap, aku tersapu ke dalamnya. Aku hendak mundur, tetapi menabrak. Pelukan yang memancarkan panas aneh. Sebuah suara serak yang tak tertahankan datang dari atas kepala. Kau sangat membenci yang mulia ini? Memberikannya begitu saja setelah mengatakan sepatah kata? Apakah yang mulia ini memperlakukanmu dengan buruk? Aku sengaja mengabaikan senyum tipis di sudut mulutnya, menepuk-nepuk tubuhku. Kau tahu, aku tidak memiliki kekuatan sihir. Mereka berdua menabrakku seperti banteng. Bahkan jika aku ingin menolak, aku tidak akan selamat. Tanpa diduga, Sang Yao tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Matanya sangat serius. Jika kau tidak bisa bertahan hidup, bunuh diri saja untukku. Kalimat ini terasa sangat familiar hingga membuatku merinding. Beberapa hari yang lalu, aku baru saja membaca kalimat yang sama persis dalam sejarah tidak resmi tentang Perang Tiga Dewa. Aku tiba-tiba teringat adegan dalam buku kuno. Dewa Matahari dan Bulan, Yuze, sedang sekarat. Naga sejati memeluk tubuhnya yang berangsur-angsur dingin. Cinta yang telah berlangsung selama ribuan tahun langsung meluap. Az. Tanpamu, kehidupan dewa yang panjang ini terlalu membosankan. Aku benar-benar tidak bisa hidup. Yuze hanya menyentuh wajahnya dan tersenyum lemah. Tidak bisa hidup? Kalau begitu, bunuh diri saja untukku. Saat itu, aku hanya merasa bahwa Yuze ini benar-benar pandai berakting. Dia akan mati, tetapi dia masih ingin menyeret seseorang sebagai tumbal. Kemudian aku baru tahu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan seutas jiwa ilahinya di dunia, abadi selamanya. Seutas jiwa ilahi ini seperti seberkas harapan yang hidup. Ini memberi naga sejati keberanian untuk hidup dalam kesepian selama ribuan tahun. Memikirkan hal ini, aku menghela napas dalam-dalam. Sungguh, nasib orang berbeda-beda. Tak kusangka, belum selesai aku menghela napas. Tiba-tiba pandangan menjadi gelap dan aku benar-benar pingsan. Saat aku membuka mata lagi, aku terkejut mendapati diriku terikat erat di tempat oleh sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya dan berantakan. Jantungku berdebar kencang. Baru saja aku ingin meronta, aku tiba-tiba berhadapan dengan wajah yang indah itu. Wajah yang menakjubkan. Ternyata itu adalah Sang Yao. Aku ingin mati sekali lagi di tempat. Namun, suara dinginnya terdengar di telingaku. Zenzun menyarankanmu untuk tidak berpura-pura tidur. Atau kau ingin Zenzun membangunkanmu secara pribadi? Nada suaranya yang ambigu itu mengandung sedikit kekejaman. Membuatku langsung duduk tegak seperti ikan mas melompat. Bicaralah baik-baik. Bicaralah baik-baik. Sang Yao menopang pipinya dan menatapku sambil tersenyum. Namun, di mata indahnya itu, aku benar-benar membaca sedikit kesedihan. Seolah-olah melalui diriku, dia melihat ke arah seseorang yang jauh. Di hari-hari ketika aku di penjara. Aku setiap hari seperti orang yang tidak berguna, hanya makan dan menunggu kematian. Sang Yao entah dari mana mencari berbagai macam pil obat dan ramuan spiritual, dengan berbagai cara memaksaku untuk memakannya. Sekarang bagus. Setelah dipaksa memakan obat selama setengah bulan, Kiang Batu Kian, sejak kelahiran kembali. Tubuhku semakin hari semakin buruk. Memikirkannya saat itu, bahkan jika demi Ye Shuang pergi ke Gunung Dongguan untuk memetik obat. Ketika aku secara paksa membalikan kekuatan sihir, aku masih setengah mati. Hari aku menggantikannya menahan hukuman surga. Kata-kataku, Sang Yao tidak pernah mempedulikannya. Tapi tak kusangka kali ini waktu dia pergi. Agak lama. Setelah 5 hari penuh, dia terlambat datang. Dia memegang pil obat. Dan ingin memberikannya ke mulutku lagi. Aku dengan keras kepala menoleh menghindarinya, mengerutkan kening erat-erat. Suaraku juga diwarnai dengan sedikit ketidaksabaran. Aku tidak ingin tanpa alasan memikul kebaikan seseorang. Harga dibantai oleh Ye Shuang di kehidupan sebelumnya sudah cukup besar. Aku tidak membutuhkan kebaikan palsumu. Ambil. Aku dengan bakhan menepis obat di telapak tangannya. Tepat saat pil obat itu jatuh ke tanah. Sang Yao bahkan dengan cepat menangkapnya. Justru karena tindakan ini, aroma darah yang samar perlahan melayang keluar.
Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia kejar. Pemilik tubuh ini bahkan tidak peduli. Tepat di sela-sela kejengkelanku, Sang Yao dengan mudah memasukkan pil obat ke mulutku. Sekarang semangatku jauh lebih buruk dari sebelumnya. Aku juga malas mempermasalahkannya dengannya, jadi aku menurut dan menelannya. Kebetulan membuatnya benar-benar menyerah. Biarkan dia tahu bahwa obat apapun tidak berguna bagiku sekarang. Siapa tahu, sedetik kemudian, tubuhku yang sudah diambang kehancuran ini, tiba-tiba memancarkan vitalitas yang kuat. Bahkan meridian yang sudah lama terputus pun menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang samar. Aku dengan gembira memeriksa tubuhku, memastikan bahwa itu benar-benar membaik, lalu tiba-tiba mendongak. Ingin bertanya padanya obat dewa apa ini, tetapi benar-benar tercengang ketika melihat lengan bajunya yang kosong. Ini obat yang kau petik di Gunung Dongjiao untukku? Saat ini, darah segar menetes dari lengan baju Sang Yao yang kosong, meninggalkanku dengan punggung yang dingin. Akibatnya, begitu berbalik, dia jatuh lurus ke tanah. Aku menerkam ke sana. Sulur-sulur yang penuh duri itu, bahkan menghindar lapis demi lapis seolah-olah memiliki kehidupan. Aku melirik ke belakang, pada sulur-sulur yang menjebakku selama 3 bulan penuh. Aku langsung terpana. Semua pikiranku direbut oleh orang di pelukanku yang suhu tubuhnya berangsur-angsur mendingin. Aku buru-buru menutupi lengan baju Sang Yao, ingin memeriksanya. Siapa sangka, setelah lengan baju diangkat, ternyata penuh dengan bekas luka yang padat. Seketika, aku teringat akan 3 bulan terakhir ini. Obat herbal yang sulit ditelan mangkuk demi mangkuk itu. Apakah kau gila? Menggunakan darahmu untuk mempertahankan hidupku? Kita tidak saling mengenal. Bahkan jika ada perjanjian tuan dan pelayan, selama aku mati, perjanjian itu akan diputuskan. Kau sama sekali tidak perlu melakukan sejauh ini. Mungkin Sang Yao terlalu lemah, hingga topeng dinginnya pun sudah terlepas. Ada 2 senyum di matanya, tetapi secara tak terduga menyedihkan. Apakah kau sangat menyukai Ye Shuang, sampai rela mengorbankan nyawa untuknya? Pikiranku dipenuhi dengan tanda tanya. Sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia mengira diamku adalah persetujuan, lalu menutup matanya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Kau bersedia memberikan segalanya untuknya, tanpa mengharapkan balasannya. Kalau begitu sekarang, aku bersedia memberikan segalanya untukmu. Kau juga jangan menghalangiku. Aku mengerutkan bibir, baru saja hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba badai dahsyat menerjang di luar. Awan kelabu menutupi langit dan matahari. Aku buru-buru menempatkan Sang Yao lebih ke dalam. Baru saja bangkit ingin keluar melihat, tetapi langsung diisolasi di dalam rumah oleh penghalang yang kuat. Tepat pada saat ini, Ye Shuang dengan tenang berdiri bersama Shi Xiong di atas pohon beringin tidak jauh dari sana. Hari ini, dia mengenakan pakaian hijau, yang membuatnya tampak anggun dan santai. Namun, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Gu Hi dalam kondisi kritis dan sangat membutuhkan inti naga banjir untuk menyembuhkan tubuhnya. Jika itu seperti dulu, tubuhku memang tidak sehat, jika Ye Shuang benar-benar merebutnya. Aku sama sekali tidak bisa menahannya. Lebih baik menyerah dan biarkan dia membawa Sang Yao pergi. Bagaimanapun, kekuatan mereka berdua tidak jauh berbeda. Sulit dikatakan siapa yang akan mati, tapi justru aku menoleh melihat Sang Yao yang lengannya putus dan tidak sadarkan diri. Saat ini dia berada di ambang hidup dan mati demi aku. Jika inti internal ini diambil, tidak diragukan lagi itu akan langsung merenggut nyawanya. Ye Shuang, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, orang yang kau peluk, benarkah Shang yang kau cari selama 10.000 tahun? Alis Ye Shuang berkerut erat, sama sekali tidak berhenti sedikit pun, malah dengan tajam bertanya padaku. Naga banjir ini hanyalah binatang buas, sekarang kau melindungi dia, bahkan tidak peduli dengan Shi Xiong Mu sendiri. Aku menggigit gigiku erat-erat, diam-diam dengan paksa menerobos 8 meridian, sambil mengumpulkan kekuatan sihir. Sambil mencibir menjawab, orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah adalah kau, jika aku berkata. Orang yang kau peluk sama sekali bukan bocah yang kau cari. Dia hanyalah kepala iblis sepenuhnya. Begitu kata-kata ini keluar. Kemarahan di sekitar Ye Shuang langsung melonjak, tidak diragukan lagi menyentuh sisi terbaliknya. Aku memanfaatkan momen ketidakstabilan pikirannya. Memadatkan semua kekuatan pada halaman buku di ujung jariku, secepat kilat, aku berbalik. Lembaran buku itu berubah menjadi cahaya hijau, dengan keras menembus tubuh Shi Xiong. Akibatnya reaksinya sangat cepat. Bahkan hanya berhasil menembus bahunya. Tidak kusangka Ye Shuang lebih cepat bereaksi darinya, hampir saat aku melancarkan serangan. Cahaya dingin berkelebat di ujung jarinya, pedang terbang menembus dadaku, dia memeluk Shi Xiong dengan gugup. Melihat dia tidak dalam bahaya, barulah dia menghela napas lega. Gu Hi, apakah kau ingin mati? Jika bukan karena ada hal yang belum aku klarifikasi, hanya karena kau melukai Xiao Ze, aku seharusnya sudah menguliti dan mencincangmu menjadi ribuan bagian. Aku dengan tidak peduli meludahkan seteguk darah, duduk bersila di tanah mengatur napas. Bagaimana? Takut aku mati. Tidak ada yang menggantikanmu menahan hukuman langit. Ye Shuang mendengar kata-kataku, matanya langsung membelalak. Kau ternyata juga bereinkarnasi.
maka kau harus tahu, selain aku tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kembalilah ke sisiku, aku memberimu kesempatan untuk hidup, anggap saja itu kompensasi kau menahan hukuman langit untukku di kehidupan sebelumnya. Mendengar kata-kata ini aku tidak bisa menahan tawa keras, jika Sang Yao tidak meramu pil untukku, aku mungkin benar-benar tidak berdaya. Namun dalam 3 bulan ini, aku telah memakan semua obat mujarab, di antaranya bahkan tercampur esensi darah Sang Yao. Semuanya adalah suplemen hebat, aku diam-diam melakukan sihir, mengambil setetes darah dari tubuh Shisiong. Diam-diam menetes di tengah formasi yang sudah lama kusiapkan. Semburat cahaya melintas. Kemudian, setitik cahaya terbang dari dahi Shisiong dan langsung masuk ke dadaku. Shisiong seolah-olah kehilangan seluruh esensinya, memegangi dadanya dan pingsan kesakitan. Apa yang kau lakukan? Ye Shuang dengan panik menopang Shisiong dan berteriak histeris padaku. Namun, aku tertawa lebih gembira. Bukankah kau sedang mencari Xiao Zemiu? Coba kau gunakan formasimu sekarang. Di mana sebenarnya Xiao Zemiu? Dia setengah percaya dan setengah tidak, lalu membalikkan tangannya. Sinar yang sangat terang tiba-tiba memancar dari tubuhku, perlahan-lahan melingkar dari dalam keluar. Bagaimana mungkin? Bersamaan dengan suaranya yang terkejut, guntur emas pertama di langit meledak dengan gemuruh. Hukuman langit Ye Shuang telah tiba. Aku memiringkan kepala dan tersenyum padanya. Suaraku dingin. Aku mati, Xiao Zemiu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Kedua matanya menatapku dengan saksama untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia mendongak ke langit. Cahaya guntur emas terpantul di wajahnya, tampak sangat mencolok. Tepat saat guntur emas pertama menyambar, Ye Shuang tanpa ragu melemparkan Shisiong ke arah guntur. Guntur emas langsung menembus meridiannya, membuatnya memuntahkan darah dan pingsan. Ye Shuang mengumpat bodoh, tetapi tangannya dengan cepat membentuk segel, dengan paksa menahan sambaran guntur emas yang hendak mengenanku. Guntur emas kedua. Kemudian, guntur emas bergemuruh jatuh. Bahkan sekuat dirinya, sudut mulutnya berdarah karena sambaran guntur. Hingga guntur langit terus berjatuhan. Dia langsung berlutut karena sambaran guntur. Meskipun begitu, dia bahkan tidak membiarkanku terluka sedikit pun. Ye Shuang sangat jelas, tubuhku ini sudah rusak dan terluka parah olehnya. Hanya satu sambaran guntur langit sudah cukup untuk merenggut nyawaku. Aku menatapnya dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba aku merasa adegan ini sangat familiar, namun juga sangat asing. 10.000 tahun yang lalu, Ye Shuang tidak rela hanya menjadi burung di antara naga yang menjaga langit dan bumi, dan mencoba menerobos hukum langit untuk membentuk kembali dunia. Tetapi kekuatan ilahinya justru berasal dari hukum langit. Baru setengah jalan, dia ketahuan dan dihukum mati. Adalah Yu Jie. Mengambil risiko hidup dan mati, bersumpah kepada hukum langit untuk menjaga hukum langit dari generasi ke generasi. Baru saat itulah dia melindungi nyawa Ye Shuang. Perhitungan surga benar-benar bagus. Sebenarnya membiarkan seorang manajer yang egois merencanakan dan menghitung dengan segala cara, pada akhirnya mati demi cinta. Wajah Ye Shuang pucat seperti kertas. Guhi, anak kecil, apakah dia baik-baik saja? Bisakah kau membiarkannya keluar dan menemuiku? Aku tidak berbicara. Pengembaraan selama 10.000 tahun telah lama membuat Yu Zi meninggalkannya di sini. Jiwa dewa hancur dan tidak dapat diperbaiki. Sekarang yang tersisa hanyalah aura kekerasan. Aku sama sekali tidak bisa merasakannya. Keberadaan sedikit pun jiwa. Aku perlahan mencabut pisau yang tertancap di dadaku dan menggosoknya dengan hati-hati. Tepat saat petir berikutnya menyambar, aku menusukkannya ke jantung Ye Shuang dengan bakhan. Aku takut dia tidak cukup mati, jadi aku dengan paksa menusukkan ujung pisau lebih dalam. Ye Shuang menutup matanya kesakitan. Darah langsung membasahi pakaian ringannya. Kenapa? Aku berdiri. Mengangkat tanganku dan melambaikannya dengan lembut, guntur yang gelap dan menindas itu menghilang dengan cepat. Langit langsung cerah dan tanpa awan, biru cerah. Langit ingin kau mati. Kau harus mati. Setelah mengatakan itu, tanganku tanpa ragu menembus dadanya, diikuti oleh inti yang panas membara. Diekstra olehku dengan paksa. Ye Shuang berada di ambang kematian. Teknik terlarang yang sebelumnya kutangkap perlahan kehilangan efeknya. Kenangan yang telah lama kulupakan kini mengalir deras seperti air mancur. Dalam gambar, darah memercik di wajah Ye Shuang. Dan di bawah kakinya adalah tembok daging yang terbuat dari ribuan mayat. Dia memegang pedang King Yun di tangannya. Senyum di wajahnya membuat orang merasa merinding. Kau dan aku memiliki akar dan sumber yang sama. Semuanya berasal dari nadi ilahi. Aku lahir bersama langit dan bumi. Mencoba untuk sepenuhnya menghapuskanku hanyalah fantasi. Tapi aku hanya memegang bola kaca dan berdiri melawan angin, mengenakan gaun merah seperti darah. Surga, sementara wajahku sedingin es. Aku dengan lembut membersihkan debu yang tidak ada di jubahku. Kemudian, aku melengkungkan senyum dingin ke arahnya. Membunuhmu memang tidak mudah, tetapi jika kau sendiri rela mati, Ye Shuang mendengus dingin. Di dunia yang luas ini, tidak ada seorang pun yang bisa membuatku rela mati. Kalau begitu,
Mari kita coba. Begitu kata-kata itu diucapkan, bola kaca itu dilemparkan ke udara olehku. Seketika, di bawah dorongan kekuatanku, itu meledak dengan keras. Di tengah hujan cahaya yang memenuhi langit ini, aku melengkungkan bibirku ke arahnya. Aku sendiri yang memutarbalikkan ingatannya, dan bahkan mengubah permusuhan abadi di antara kita. Menjadi kisah cinta cahaya bulan putih tentang kematian untuk menyelamatkannya. Jadi, selama 10.000 tahun ini, demi cinta yang hampa ini, dia menjelajahi dunia bawah dan mengalami ratusan reinkarnasi. Tapi aku memasang larangan, membuatnya melewati hidup demi hidup tanpa pernah bertemu denganku. Namun, tepat sebelum kematiannya, aku membiarkannya melihat semua kebenaran. Akibatnya, dia terlahir kembali dengan penyesalan, memulai reinkarnasi. Sekarang, 100 kehidupan telah berlalu, dan saatnya bagiku untuk mengakhiri semua ini sendiri. Ye Shuang sebelum kematiannya, ragu-ragu untuk menutup matanya, hanya menatapku tanpa berkedip. Aku menunduk dan meliriknya. Aku berpikir bahwa itu tidak lebih dari kemarahan dan rasa sakit setelah mengetahui kebenaran. Akibatnya, saat aku bertemu matanya, di dalamnya, ternyata, ada ketulusan yang murni. Sang Yao dan Luhu, bunga jatuh, menjadi naga yang menawan. Sekarang Ye Shuang juga telah mati dan menghilang. Keseimbangan antara langit dan bumi akhirnya pulih dan berputar. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa si kecil Sang Yao ini justru menangkapku dan tidak mau melepaskanku.